Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024-1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum modul 3 mengenai data set preparation menggunakan Pandas. Nah, langsung aja untuk soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Jadi sebelum kita masukkan filenya, kita import dulu nanti, dialiskan sebagai NP, kita import juga matplotlib.plotplot, dialiskan sebagai PLT, import juga Pandas, dialiskan sebagai PD, dan import juga IO. Setelah itu di run, kemudian kita masukkan filenya dengan cara import file seperti ini, ambil dari Google, from google.colab, kemudian import file di mana file tadi diupload dengan cara seperti ini. Nah, kita tinggal pilih data mana yang akan dimasukkan, karena tadi perintahnya masukkan data iris.csv, jadi kita ambil data iris.csv-nya, filenya. Setelah itu, kita bisa membaca data yang ada pada file iris.csv tadi dengan cara kita buat variabel di sini dinamai df. Isinya itu adalah Pandasnya dibaca datanya itu dengan pada file iris.csv, kemudian tinggal di print saja datanya. Nah, langsung di run, hasilnya akan muncul seperti ini. Dan lanjut untuk yang nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1, di mana V barunya itu diambil dari nilai V lama dikurangi V min, dibagi V max-nya dikurangi V min-nya. Kemudian untuk nilai barunya itu merupakan nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi, dan untuk V lamanya itu merupakan nilai data asli sebelum data dinormalisasi. Kemudian untuk V max-nya sendiri itu merupakan nilai maksimal dari kolom data tersebut, dan nilai minimal V min-nya itu merupakan nilai minimal dari kolom data tersebut. Jadi langsung saja kita buat fungsi normalisasi, isinya itu kita anggap di sini adalah data, dinamai dengan data. Kemudian kita return data frame-nya dengan data frame dari data itu dikurangi nilai minimal dari data frame ini. Setelah itu dibagi nilai maksimal data frame dari data dikurangi nilai minimal data frame dari data itu. Kemudian setelah itu tinggal dinormalisasi dengan cara nilai data frame lama itu sama dengan nilai data frame yang sudah dinormalisasi. Jadi untuk sepaleng dinormalisasi jadi sepaleng juga, dan seterusnya. Dan setelah itu tinggal dipanggil, dan ketika di run hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, karena tadi diminta range-nya itu antara 0 sampai 1, maka yang muncul adalah nilainya itu dari 0. Semuanya kan terlihat dari 0, antara 0 sampai 1, seterusnya. Tidak melebihi dari 1. Kemudian, untuk soal yang ketiga, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi, kita buat variabel dulu. Di sini untuk centroid dari Sentosa itu diambil dari data frame yang variety-nya merupakan Sentosa, dirata-ratakan. Juga sama untuk versi color-nya diambil dari variety data frame yang variety-nya versi color, dirata-ratakan. Kemudian untuk versi Nika juga sama seperti itu. Setelah itu tinggal di print saja. Nah, hasilnya adalah, untuk centroid dari Sentosa itu nilainya seperti ini. Untuk versi color juga sama, centroidnya nilainya ini, dan versi Nika juga nilainya ini. Kemudian soal selanjutnya, masukkan iris testing.csv ke data frame, normalisasikan iris testing CSV menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Caranya sama seperti nomor 1 tadi, kita import filenya dengan cara from google.colab, import file, kemudian tinggal di-upload. Nah, untuk file yang dipilih itu kita pilih file karena tadi diminta untuk masukkan file iris testing, jadi kita pilih yang file iris testing. Setelah itu
Setelah itu kita baca data frame dari iris testingnya dengan di sini dibuat variabel df testing. Kita baca file dari iris testing, data dari file iris testingnya. Setelah dibaca, kemudian kita normalisasikan dengan cara yang sama seperti tadi. Kita buat fungsi normalisasi yang kita misalkan datanya itu merupakan data 1, kemudian di return di mana data testing dari data itu dikurangi nilai minimal dari data testingnya, kemudian setelah itu baru dibagi nilai data maksimal dari data testing dikurangi nilai minimal dari data testing. Dan setelah itu kita normalisasikan dengan cara seperti ini. Setelah itu tinggal dipanggil dan ketika di run hasilnya jadi normalisasinya adalah ini. Kita lanjut untuk nomor 5. Prediksilah kelas data di iris testing menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Jadi pertama kita import pandas dulu, dialihkan sebagai PD, import NumPy juga dialihkan sebagai NP, kemudian kita buat variabel di mana isinya itu untuk membaca data pada file iris testing.csv. Kemudian kita buat atribut di mana isinya itu merupakan list dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian tinggal dinormalisasi dengan cara membuat fungsi normalisasi dari atribut ini. Setelah itu di return diambil dari dengan cara data awal, data frame atribut awal dikurangi data minimal dari data frame-nya. Setelah itu dibagi dari nilai hasil data maksimal data frame dikurangi data minimal data frame-nya. Setelah itu tinggal dinormalisasi dengan cara seperti ini. Kemudian kita juga buat untuk data frame lama pada data iris testingnya dibaca, kemudian dinormalisasi dengan cara yang sama dengan fungsi normalisasi atribut. Kemudian di return, setelah itu dipanggil, dinormalisasikan dengan cara seperti ini. Kemudian kita buat fungsi lagi untuk Euclidean-nya, di mana yang di data tersebut dinamakan, misalkan sebagai data 2 dan data frame. Nah, jadi setelah itu kita buat variabel, untuk variabel X itu nilai list dari Setosa, Percival, dan Virginica. Untuk data B itu merupakan list indeks kosong, list kosong. Kemudian untuk variabel hasil itu sama dengan non, dan kita buat perulangan, di mana untuk I di X, di dalam X-nya itu ada variabel kelas yang merupakan nilai dari data frame yang diambil dari variety itu sama dengan nilai I. Kemudian untuk centroid-nya itu diambil dari rata-rata pada data kelas. Kemudian untuk tesnya itu diambil dari data frame yang lokasinya itu terdapat pada data 2 pada indeks, dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Kemudian kita buat variabel juga di mana untuk menghitung centroid-nya, di mana centroid indeks ke-0 dikurangi data tes indeks ke-0 dikali 2, ditambah centroid indeks ke-1 dikurangi data tes indeks ke-1 dikali 2, ditambah data centroid indeks ke-2 dikurangi data tes indeks kedua dikali 2, dan centroid 3 indeks 3 dikurangi data tes indeks 3 dikali 2, kemudian setelah itu hasilnya dikali setengah. Kemudian tinggal ditambahkan dengan cara bfn dot variable A. Kemudian kita buat perulangan lagi, di mana jika nilai minimal dari B itu sama dengan nilai B pada indeks ke-0, maka hasilnya itu sama dengan setosa. Nah, kemudian jika nilai minimal dari B itu sama dengan nilai B pada indeks ke-1, maka hasilnya itu sama dengan versicolor. Kemudian jika selain ini, nilai B sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 1 ini, maka hasilnya itu adalah Virginica. Setelah itu kita tinggal buat temp dengan isi variabel temp dengan isi list data kosong, kemudian dibuat perulangan untuk menampilkan data apa saja hasil dari
data dari hasil ini. Dengan cara kita buat untuk nilai J pada data testing indeks yang ada pada data testing, kita tambahkan eclodiannya diambil dari nilai data J dan data testingnya. Kemudian tinggal di print data testing yang diambil dari variety itu sama dengan temp. Setelah itu tinggal di run. Nah, jadi muncul indeks ke-0 itu hasilnya false, indeks ke-1 itu hasilnya false juga, indeks kedua hasilnya false, dan seterusnya. Nah, untuk indeks ke-0 itu false itu berada pada variety apa? Itu dilihat dari yang bawah ini. Jadi indeks ke-0 itu false itu berada pada variety setosa, indeks ke-1 false itu berada pada variety setosa, dan seterusnya. Kemudian untuk soal selanjutnya, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar saat memprediksi kelas. Jadi kita buat dulu variabel di mana di sini ada variabel benar itu sama dengan 0 dan variabel salah itu sama dengan 0. Dan kita buat variabel juga di mana isinya itu nilai data testing dari variety itu sama dengan kolom variety itu sama dengan temp. Kemudian tinggal dibuat perulangan untuk nilai X pada data testing yang indeks data testingnya itu jika nilai Z pada indeks ke X-nya itu sama dengan true, maka ditambahkan 1. Tapi jika else, maka yang salah itu ditambahkan 1. Kemudian tinggal dihitung persentasenya dengan cara membuat variabel persen, di mana isinya itu dihitung dari benarnya itu dibagi nilai salah dan benarnya ditambahkan, kemudian dikalikan 100. Jadi tinggal di print dan hasilnya adalah 33,3333%. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.